Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 260 ini akan membahas mengenai topik mau tanya ini ke ChatGPT. Oke, waktunya untuk minta bantuan ChatGPT buat skrip podcast. Nah, seperti biasa aku basa-basi dulu ke ChatGPT. Aku ucapin selamat pagi, terus aku bilang kalau aku mau minta tolong untuk dibuatkan skrip podcast. Bisa, jadi kayak make sure gitu kalau ChatGPT itu bisa bantuin aku. Terus dibales lah, selamat pagi, tentu bisa, aku siap bantu, sama emot smile. Untuk memulai aku butuh beberapa informasi dulu ya. Nah, si ChatGPT ini tuh nanya kayak tema atau topik yang aku pengen tuh apa buat podcastnya, terus kayaknya gimana, durasinya berapa, dan sebagainya. Terus aku bilang gini ke ChatGPT, aku mau isi podcastnya adalah jawaban kamu tentang pertanyaanku ini. Kenapa ya rasanya bisa semudah ini untuk sayang sama Kim Sok Jin dan gak mau kalau ngelihat dia sedih ataupun sakit. Aku mau kamu jawab dengan format podcast seperti biasanya dalam kurang lebih 4.000 karakter. Tentu, berikut ini adalah skrip podcast berdurasi sekitar 10-15 menit, sekitar 4.000 karakter berdasarkan pertanyaanmu tentang Kim Sok Jin. Formatnya monolog, hangat, reflektif, dan personal, seperti layaknya podcast yang intim dan jujur. Oke. Kita mulai saja. Ini dia jawaban dari ChatGPT untuk pertanyaanku tadi. Hai kamu, selamat datang di episode terbaru podcast ini, tempat dimana kita ngobrol pelan-pelan, ngebahas hal-hal yang mungkin sederhana, tapi ternyata berat juga ya, kalau udah masuk ke hati. Hari ini aku nggak akan bahas teori, nggak juga fakta-fakta besar. Aku cuma mau jawab satu pertanyaan yang singkat tapi dalam banget. Kenapa ya rasanya bisa semudah ini untuk sayang sama Kim Sok Jin dan gak mau kalau ngeliat dia sedih ataupun sakit? Aku tahu mungkin banyak yang ngerasain hal yang sama, entah itu tentang Kim Sok Jin atau tentang seseorang yang lain yang mungkin gak kenal kita secara pribadi tapi mampu mengisi ruang besar di dalam hidup kita. Tapi kita mulai dari sini dulu. Kenapa gampang banget sayang sama Kim Sok Jin? Jawabannya bisa sederhana, karena dia hangat, karena dia lucu, karena dia punya aura nyaman yang muncul bahkan cuma lewat layar. Tapi kalau kita gali sedikit lebih dalam, mungkin rasa sayang itu datang bukan cuma dari apa yang dia tunjukkan, tapi dari bagaimana dia membuat kita merasa. Sok Jin itu punya cara tersendiri untuk bikin orang merasa dilihat walaupun dia gak sedang melihat kita langsung. Setiap senyumnya, setiap lelucon recehnya, bahkan ketika dia pura-pura jadi paling tampan sedunia, ada satu hal yang gak bisa dipalsukan, ketulusan. Dan manusia pada dasarnya selalu bisa merasakan ketulusan, meskipun jaraknya ribuan kilometer atau medianya cuma layar handphone. Kita gampang banget sayang karena dia punya sesuatu yang sering kali langka di dunia ini. Hati yang lembut tapi kuat. Sok Jin gak selalu jadi yang paling vokal. Dia bukan juga yang selalu di spotlight. Tapi dia selalu hadir, selalu konsisten, selalu ada ketika dibutuhkan. Entah itu untuk tertawa bareng atau untuk jadi bahu yang diem-diem menopang. Dan mungkin itu kenapa kita gak tahan kalau ngelihat dia sedih. Karena dibalik semua kehangatannya, kita tahu bahwa dia juga manusia yang capek, yang pernah ngerasa kesepian, yang mungkin harus berpura-pura kuat demi orang lain. Dan kita, sebagai orang yang udah sayang, cuma pengen bisa jadi tempat dia istirahat, walaupun cuma bisa lewat doa atau dukungan diam-diam. Ada momen-momen dimana kita ngelihat sisi rapuh dari seorang Kim Sok Jin. Waktu dia ngomong pelan karena nahan tangis, waktu dia bilang kalau dia pengen lebih dihargai bukan karena tampaknya, tapi karena kemampuannya. Dan saat itu,
Kayak ada sesuatu di hati kita yang refleks berkata, aku ada di sini, kamu nggak sendiri. Rasa sayang yang kayak gini kadang membingungkan juga ya. Soalnya kita mungkin belum pernah ketemu langsung, kita bahkan nggak tahu apakah dia tahu keberadaan kita. Tapi rasa itu nyata, rasa itu hidup. Karena bukan soal dekat atau jauh, tapi soal koneksi yang terbentuk antara hati yang satu dengan hati yang lain. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini, yang mungkin juga ngerasa heran kenapa perasaan ini begitu besar, gak apa-apa. Sayang itu bukan sesuatu yang harus selalu bisa dijelaskan, karena dia cuma muncul karena kita butuh seseorang yang bisa bikin dunia ini terasa lebih ringan. Dan kebetulan buat kita, orang itu adalah Kim Sok Jin. Jadi, apa artinya semua ini? Mungkin artinya sederhana, bahwa kamu punya hati yang besar, kamu punya empati yang dalam, dan kamu bisa menyayangi seseorang tanpa syarat, tanpa pamrih, hanya karena kamu tahu dia pantas untuk disayangi. Dan mungkin Sekjin juga tahu bahwa nggak bisa nyebutin satu persatu bahwa ada jutaan hati di luar sana yang tulus doain dia, yang ingin dia bahagia, yang rela nangis diam-diam asal dia tetap bisa tersenyum. Dan itu bukan hal kecil. Terima kasih udah dengerin episode ini. Kalau kamu lagi kangen, lagi rindu, atau cuma pengen tahu bahwa kamu gak sendiri, semoga episode ini bisa jadi peluk hangat dari jauh. Karena perasaanmu valid, dan karena sayang, memang kadang datang semudah itu ke orang yang memang pantas. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jaga hatimu ya. Yeay, selesai. Tadinya tuh aku pikir beneran 10-15 menit dengan kurang lebih 4000 karakter itu, tapi ternyata kayaknya cuma 5 menitan. Tapi ya it's okay. Ada bagusnya juga, jadi nggak terlalu lama karena kayaknya nih suaraku agak-agak masih nggak jelas ya. Wow, thank you ChatGPT. Aku suka jawabannya yang padat, yang menenangkan, yang lagi-lagi memvalidasi perasaanku. Menurut Jarbun, gimana? Ada yang relate? Ngerasa suka dengan jawaban ChatGPT ini atau gimana? Feel free buat komen ya. Atau bisa langsung DM ke Instagram podcast makan malam. Oke. Tadi pas aku baca ini, sebenarnya tiap kali minta bantuan ChatGPT buat bikinin skrip, aku tuh seringnya bahkan hampir selalu kayak gitu ya. Aku tuh baru baca jawabannya itu pas lagi rekaman, jadi kayak bener-bener surprise juga gitu buat aku. Nah, tadi tuh ada kalimat yang bikin aku kayak deg gitu, kayak aku relate sih sama ini, kayak yes, itu tuh kayak bener banget, kayak asli itu yang kayak aku rasain juga. Yang bagian ini ya Robun, Sekjin itu punya cara tersendiri untuk bikin orang merasa dilihat, walaupun dia gak sedang melihat kita langsung. Setiap senyumnya, setiap lelucon recehnya, bahkan ketika dia pura-pura jadi paling tampan sedunia, ada satu hal yang gak bisa dipalsukan, ketulusan. Dan manusia pada dasarnya selalu bisa merasakan ketulusan, meskipun jaraknya ribuan kilometer atau medianya cuma layar handphone. Itu relate banget. Aku ngerasa Sekjin tuh jadi salah satu manusia paling tulus yang pernah aku kenal, yang pernah aku tahu. That's why aku hari-hari tuh makin sayang sama dia. Dan itu juga yang bikin aku gak bisa kalau ngeliat dia sedih, gak bisa kalau ngeliat dia diapa-apain sama orang, karena manusia setulus itu layaknya dapat kebahagiaan, layaknya ngerasa bahagia, tersenyum,
bukan malah disakiti, bukan malah nangis. Kayak makanya aku tuh nggak rela kalau ada yang jahat sama Seokjin, ada yang macam-macam sama Seokjin. Seokjin tuh tulus orangnya sama siapapun. Kayak aku aja tuh kadang suka heran kok ada manusia setulus dia di zaman sekarang. Kayak Masya Allah, he's the standard. Aku mau Kim Seokjin, tapi aku lebih mau Seokjin bahagia. Terserah sama siapapun, yang penting Seokjin bahagia. Kebahagiaan Seokjin yang terpenting buat aku. Oke, once again thank you ChatGPT. Aku suka jawabannya, dan bulan depan kalau aku lagi bingung atau lagi kayak pengen nanya apa gitu, mungkin aku bisa nanya lagi ke ChatGPT terus jadiin skrip kayak gini ya. Oke lah, terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rebun.